Ya Allah, jadikanlah teman-temanku dan ustadz-ustadznya yang menghalalkan musik, agar mereka mati dalam keadaan mendengarkan musik, menyanyi, mendengarkan konser, dan yang semacam itu ya Allah. Ucapkan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan angkat kembali sebuah berita di portal islam.id. Ya, ini sebuah tulisan dari Ustadz Yendri Junaidi yang isinya kritikan dan nasihat untuk kita semua, khususnya para asatiz, para ustadz, untuk berhati-hati di dalam mengeluarkan pernyataan atau statement. Judul tulisannya adalah melampaui batas dalam doa. Benar-benar tak menyangka kalau perbedaan pendapat tentang musik membuat seorang ustadz mendoakan orang-orang yang berbeda dengannya agar mati dalam keadaan mendengarkan musik. Jadi ada seorang ustadz yang kami nggak mau sebut namanya. Jadi di dalam sebuah video beliau mengeluarkan statement pernyataan yang isinya mendoakan kematian ya bagi orang-orang yang mendengarkan musik, itu mati dalam keadaan mendengarkan musik. Ya, jadi ini sebuah pernyataan, sebuah statement yang bisa dikatakan tidak islami, yang keluar dari mulut seorang ustadz, seorang dai yang ngerti masalah agama, tapi mengeluarkan pernyataan yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Jadi sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT, permasalahan musik ini lagi-lagi permasalahan khilafiyah ijtihadiyah di kalangan ulama. Jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang menghalalkan, dengan landasan pendapat masing-masing yang didasari juga dengan pendapat yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini bukan dalam ranah mutlak-mutlakan, haramnya bukan mutlak, halalnya juga bukan mutlak. Jadi ini sekali lagi wilayah khilafiyah ijtihadiyah di kalangan ulama, dan ini telah terjadi, telah dibahas ya oleh ulama-ulama terdahulu, dan perbedaan pendapat ini juga telah terjadi di zaman sahabat ya, pun hingga kita zaman sekarang ya, perbedaan ini akan selalu ada di dalam melihat sebuah permasalahan agama. Tapi ini adalah wilayahnya para ulama mujtahid yang berijtihad di dalam menghukumi permasalahan atau persoalan dalam sebuah persoalan yang terjadi di dalam agama kita. Jadi permasalahan musik tidak bisa disamakan dengan permasalahan yang sifatnya qat'i, pasti keharamannya. Ya, seperti misalnya masalah zina, masalah narkoba, masalah judi, itu jelas-jelas keharamannya, semua ulama ijma haramnya zina, haramnya judi, haramnya narkoba, dan masalah-masalah yang qat'i lainnya. Ini bukan hanya tentang bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan pendapat. Ini adalah tentang bagaimana kita mempersepsikan dengan tanda kutip Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yendri Junaidi ya memberikan salah satu contoh di dalam tulisan beliau. Di sebuah SD ada seorang murid datang terlambat. Ini tentu melanggar aturan. Guru menginterogasi murid ini. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Hukum saja, Bu. Apakah ibu guru akan menghukum murid tadi karena teriakan dan temannya tersebut? Guru yang bijak tak akan melakukannya. Ketika sang ustadz berdoa demikian, ya seolah-olah berharap Tuhan akan mengikuti jiwa kanak-kanaknya. Ia menganggap Tuhan ada di pihaknya dalam perbedaan pendapat tentang masalah musik. Karena itu, ia minta Tuhan menghukum orang-orang yang berbeda dengannya. Tapi sebenarnya ada yang lebih fatal dari itu. Sang ustadz berpendapat bahwa mendengarkan musik itu haram. Artinya mendengarkan musik menurutnya adalah sebuah kemaksiatan.
Maka ketika ia mendoakan orang lain mati dalam keadaan mendengarkan musik, itu artinya ia berharap agar orang-orang itu mati dalam keadaan bermaksiat. Itu juga berarti bahwa ia berharap Tuhan dimaksiati oleh orang-orang itu sampai mereka mati. Bukankah ini berbahaya? Barangkali masih lebih baik mereka yang berkata Allah yahdik. Jadi kita doakan saja saudara-saudara muslim kita, Allah yahdik, semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada mereka atau kepada dia, pada orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Jadi kita doakan saja. Meskipun yang mereka maksudkan dari ungkapan itu bukan makna doa yang sesungguhnya, tetapi tetap lebih baik daripada mendoakan orang yang berbeda pendapat mati dalam keadaan bermaksiat. Anggaplah mendengarkan musik itu memang haram, anggap ya. Tapi manakah yang lebih haram, mendengarkan musik atau berada dalam kekufuran atau kekafiran? Tentu yang kedua, bukan? Kalau begitu, apakah kita boleh berdoa agar orang-orang kafir itu mati dalam keadaan kafir? Bukankah Rasulullah SAW telah mencontohkan sebuah doa, ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Doa sang ustadz ini sudah masuk dalam kategori al-iqtida atau melampaui batas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam beragama kita tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak boleh pula bermudah-mudahan atau menggampang-gampangkan. Ya, sekali lagi kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kita disebut Allah sebagai umat yang pertengahan. Ya, tidak masuk ekstrem kiri, tidak masuk ke ekstrem kanan, tapi pertengahan, umat yang adil, umat pilihan, umat yang terbaik. Ya, di dalam masalah apapun, termasuk di dalam masalah dunia ataupun masalah akhirat. Saya menduga kalau ada orang meninggal dalam keadaan sedang mendengarkan musik, dan ia termasuk orang yang berpendapat bahwa mendengar musik itu boleh, sang ustadz mungkin akan tersenyum, seolah-olah ia berkata, nah terbukti kan? Dan inilah yang disebut syamatah yang sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi samata itu, sahabat Iden Project Official Nirmatullah, adalah ketika kita bahagia, ketika kita bergembira melihat musibah yang menimpa saudara-saudara muslim kita. Ini namanya syamatah. Dan ini musibah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengaku beriman tapi hatinya dengki kepada orang-orang yang beriman? Padahal puncak tertinggi cinta kita kepada Allah adalah ketika kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Cinta ada tempatnya, benci juga ada tempatnya. Kalau sudah demikian, kita perlu bertanya, sebenarnya sang ustadz berdakwah untuk apa? Dan untuk siapa? Seperti inikah dakwah yang dilabeli dengan dakwah sunnah? Nah, jadi kalau kita mau berdakwah, ya berdakwahlah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita menunjukkan keteladanan, kita menunjukkan akhlak yang baik, kita mengedepankan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hasan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan cara-cara yang terbaik, dengan bil hikmah. Kalaupun kita mau berdebat juga kita diperintahkan dengan cara-cara yang terbaik. Jadi bukan dengan emosional sehingga hilang rasionalitas kita. Jadi kita tumbuhkan kecintaan kita kepada saudara-saudara muslim kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita dalam masalah-masalah ibadah. Semoga sang ustadz menyadari kekeliruannya. Jadi sahabat IDN Project Official Nirmatullah Subhanahu wa taala, ada yang namanya fikih dakwah. Fikih bagaimana tata cara kita berdakwah. Dakwah itu kan medannya beda-beda. Ya, ada medan yang kita hadapi adalah medan dakwah anak-anak. Ada medan dakwah anak-anak remaja dan dewasa. Ada medan dakwah, objek dakwah kita orang-orang tua. Yaitu bahasanya beda-beda. Pesan-pesan yang kita sampaikan sesuai dengan pemahaman orang-orang yang kita sampaikan pesan tersebut. Sesuai dengan kadar keilmuan orang-orang yang kita sampaikan pesannya tersebut. Sesuai dengan kadar kesanggupan mereka di dalam menerima pesan-pesan tersebut. Jadi sekali lagi, yang namanya dakwah itu, seruan dakwah itu sudah ada tata caranya yang dicontohkan oleh
manusia terbaik di muka bumi ini yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ya, kita diperintahkan untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya hasan. Ini ayatnya insya Allah kita sama-sama hafal. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang terbaik, ya, dengan akhlak yang baik. Dan kalaupun kita mau berdebat, berdebat itu dengan cara-cara yang terbaik, tidak mengedepankan emosi. Karena kalau orang sudah emosi itu biasanya rasionalitas dia hilang, ya, dalam menyampaikan pernyataan atau pendapat. Jadi penting bagi kita, khususnya kita umat Islam, para dai, para ulama, para asatiz, untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan agar jangan sampai pernyataan itu justru menjadi blunder dan menjadi fitnah di tengah-tengah umat Islam. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya, dan bisa kita ambil pelajaran yang banyak dari kasus ini. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.